Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ramdhani dengan NPM 237002001 dari kelas A. Pada presentasi kali ini, saya akan membedah bagaimana tren energi masa kini berkembang, apa yang memicunya dari kacamata global, dan bagaimana keilmuan teknik elektro menawarkan solusi inovatif untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, saat ini sistem energi di seluruh dunia sedang mengalami perubahan besar-besaran yang dipicu oleh dua fenomena global utama. Yang pertama, ketegangan geopolitik yang tak kunjung usai, khususnya konflik di Timur Tengah. Kawasan ini menguasai jalur strategis pasokan minyak dunia. Gangguan di kawasan ini akan langsung memicu krisis energi dan lonjakan global bahan bakar fosil secara global. Kedua, ada fenomena digitalisasi masif dan tren artificial intelligence atau AI. Perkembangan AI dan menjamunya data center di seluruh dunia membutuhkan pasokan energi listrik yang sangat masif yang menuntut keandalan tingkat tinggi dan pasokannya tidak boleh terputus sama sekali. Kombinasi antara krisis harga energi fosil dan kebutuhan listrik yang meroket ini menjadi pendorong utama beralihnya dunia ke tren transisi energi. Kita juga sedang melihat percepatan luar biasa pada pemanfaatan energi surya, sistem penyimpanan energi berbasis baterai, dan elektrifikasi transportasi melalui kendaraan listrik. Nah, lalu bagaimana hal ini berdampak pada Indonesia? Dari sisi tantangan, sebagai negara yang masih harus mengimpor bahan bakar minyak, fluktuasi harga energi global sangat membebani APBN melalui subsidi energi. Jika jalur distribusi global terganggu, stabilitas ekonomi nasional ikut terancam. Namun, dari sisi peluang, Indonesia berada di atas angin. Kita adalah salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Mineral paling kritis untuk pembuatan baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Tren global ini adalah momentum Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasokan energi berbasis energi bersih dunia. Dalam transisi energi yang masif ini, ilmu teknik elektro adalah tulang punggung utamanya. Mengubah sinar matahari menjadi listrik hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengintegrasikan energi tersebut ke dalam jaringan yang sudah ada secara stabil. Nah, disinilah ilmu teknik elektro mengambil peran penting. Panel surya menghasilkan arus arah atau DC, sementara jaringan listrik kita menggunakan arus bolak-balik atau AC. Oleh karena itu, kita membutuhkan alat bernama inverter untuk mengkonversi arus DC menjadi AC dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Tujuannya agar energi dari matahari tersebut bisa langsung digunakan dengan aman dan stabil untuk kebutuhan fasilitas kita. Selain itu, karena sifat energi surya yang tergantung pada cuaca, keilmuan teknik elektro dituntut untuk merancang sistem kontrol yang adaptif. Kita harus memastikan kapan daya dari panel surya disalurkan ke beban, kapan disimpan ke dalam baterai, dan kapan harus mengambil daya dari grid utama PLN. Semuanya membutuhkan sistem otomasi dan kendali cerdas. Sebagai solusi implementatif yang tidak hanya menjawab masalah ketergantungan energi fosil tetapi juga efisiensi, saya menawarkan desain konsep sistem microgrid hibrida dengan otomasi berbasis PLC. Jadi konsepnya seperti ini. Sebuah fasilitas entah itu kampus, rumah sakit, atau industri menengah dipasangi panel surya di atapnya beserta sistem penyimpanan baterai. Alih-alih diatur secara manual, sistem ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh PLC. PLC diprogram dengan ladder logic yang membaca berbagai input sensor secara real time seperti intensitas cahaya matahari, status kapasitas baterai, dan beban penggunaan listrik bangunan. Jadi skenario-nya nanti pada siang hari yang terik, logika PLC akan memerintahkan kontraktor untuk menyuplai beban murni dari panel surya. Sementara sisa dayanya digunakan untuk mengisi baterai. Jika tiba-tiba mendung atau masuk waktu malam, PLC secara otomatis tanpa jeda akan memindahkan beban untuk mengambil daya dari baterai. Jika baterai hampir habis, berubah sistem pengambilan dayanya dari jaringan PLN. Solusi otomasi ini sangat realistis untuk diimplementasikan.
Untuk memotong biaya tagihan listrik secara signifikan, mengurangi beban puncak pada jaringan PLN, dan tentu saja menjaga stabilitas operasional di tengah krisis energi. Nah, sebagai kesimpulan, krisis energi global dan ancaman perubahan iklim memaksa kita untuk bergerak cepat melalui kemandirian energi. Melalui integrasi energi terbarukan, rekayasa teknologi, dan otomasi cerdas bidang teknik elektro tidak hanya merespon krisis, tetapi mendesain ulang masa depan energi kita menjadi jauh lebih tangguh dan berkelanjutan. Marilah kita bersama-sama mewujudkan kemandirian energi Indonesia yang lebih baik. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.